letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Masih ingin tinggal di dalam penjara, teman-teman? Tidak mau, ya, tidak mau. Jadi kita harus bangkit, harus bangkit. Ada juga di mana kita dipanggil dalam konsekuensi dari dosa. Mazmur 107 ayat 17, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Nah, di sini ya, karena akibat dosa nggak mau bangkit, nggak mau dengar panggilan dari teman-teman yang mengajak di situ, lebih condong kepada panggilan teman-teman duniawi. Akhirnya ikut drug, ya, narkoba di situ. Akhirnya mencuri uang perusahaan, tertangkaplah KPK. Akhirnya ribut di dalam rumah tangga, bercerai. Yang susah adalah siapa? Anak-anak terpisah. Ya, kalau lagi terkungkung dalam konsekuensi akibat dosa, mari kita buka mata rohani kita, dengarkan panggilan teman-teman kita. Itu panggilan Yesus melalui sahabat-sahabat kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kepada siapa Anda dipanggil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Kepada siapa? Ya, kita dipanggil agar masuk di dalam hubungan persaudaraan, mempunyai relasi yang lebih pribadi, lebih akrab, lebih intim dengan Yesus Sang Guru. Relasi ini lebih penting dari segala macam, ya. Kita dipanggil masuk di dalam persekutuannya dengan anaknya. Ya, supaya kenapa? Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang setia. Allah memanggil Anda dan saya masuk di dalam persaudaraan, relasi yang intim dengan Sang Guru Yesus Kristus. Masuk di dalam pokok anggur yang benar. Makanya harus baca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa intim kalau kita nggak pernah berbicara berdoa? Kita lupa ya dengan kesibukan duniawi kita. Relasi dengan pribadi Yesus merupakan syarat hakikat dari pemuridan. Lalu setelah masuk dalam persaudaraan, baru kita dipanggil dalam pelayanan. Yesus memanggil murid-muridnya kepada hubungan persaudaraan dahulu. Lalu baru memerintahkan untuk melayani. Ya, persaudaraan bisa dikasih makan sarapan pagi, dibakarin ikan di tepi danau Galilea. Itu cara Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi dari penjala ikan, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, di situ Andreas menjadi penjala manusia. Di situ merupakan satu kegembiraan, kesukacitaan ketika Anda dan saya, para nelayan ini dipilih oleh Sang Guru menjadi muridnya. Nah, apa aja hambatannya? Pasti ada hambatannya selama kita hidup. Pertama adalah ego, ambisi. Murid-murid juga pun yang sudah setiap hari kumpul dengan Yesus ada ambisi, ya, mempertanyakan siapa nih yang paling besar, siapa yang akan duduk di sebelah kanan engkau. Pasti Anda ingat perikop itu. Status daripada pelayanan. Hati-hati, ya, jangan kita memenuhi dalam ladang Tuhan ambisi menjadi murid Yesus, ambisi mau terkenal sehingga kita lupa dengan ladang yang kecil-kecil, mencuri kemuliaan Allah. Hati-hati ya, Bapak Ibu yang sudah menjadi pelayan hamba Tuhan, yang sudah kesohor di sini, sering-sering lupa di situ. Nah, ini adalah ambisi ya. Yesus menjawab pertanyaan daripada murid-murid ini. Cukup dengan melakukan satu tindakan, satu contoh. Dia mencuci, membasuh kaki para murid-muridnya. Dia lakukan sendiri. Ini akan kita ingat nanti peringatan Hari Kamis Putih, misa perjamuan malam terakhir. Yesus membasuh kaki para murid-murid. Jawaban Yesus hanya itu. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi paling kecil, menjadi pelayan. Dicuci kaki para murid-muridnya. Itu yang contoh teladan Sang Guru kita. Lalu hambatan kedua adalah self-pity, mengasihani diri sendiri. Oh, kami ini telah meninggalkan segalanya kepunyaan kami untuk ikut Engkau Yesus. Ini pernyataan Simon Petrus di dalam Lukas 18 ayat 28. Merasa dalam hal ini kita kayak dagang sama Allah, sama Tuhan. Kita hitung-hitungan. Kita berpikir bahwa Tuhan, aku kan udah melayani, kok doaku yang ini nggak dikabulkan. Ya. Merasa bahwa Allah berhutang sesuatu kepada kita. Nah, seharusnya seorang pelayan tidak seharusnya menuntut kondisi-kondisi seperti ini.
ya. Self pity ini saya pernah alami juga ketika saya udah sibuk melayani dulu dari sejak mudika, mainnya di gereja melulu, aktif ya di sana di Paroki Cideng. Lalu ketika saya menikah, saya kepengen punya anak perempuan, kok Tuhan nggak kasih. Sampai saya sempat waktu itu kecewa, down, mutung, sampai males berdoa. Tapi untung aja suami saya masih menghibur saya, ya, ngajakin terus ke PD. Di PD saya disiram lagi, disegarkan oleh firman-firman Tuhan. Makanya perlu itulah komunitas. Komunitas datang mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya langsung bertobat lagi, ya. Saya merasa Tuhan, aku sudah melayani. Kok aku minta anak perempuan aja nggak dikasih? Anak kedua lahir lagi laki-laki. Anak ketiga saya mau sama anak keempat perempuan, jadi 2 laki 2 perempuan. Kok nggak dikasih? Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau dikasih laki-laki aja, saya nggak mau. Makanya anak saya cuma 2, Bapak Ibu. Ya, itulah hambatan dalam pelayanan, ambisi, self-pity. Ya, lalu yang diminta juga dalam pemuridan ketaatan dan kesetiaan. Kita mencontoh Mother Teresa dari Kalkuta. Ya, Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tapi untuk setia. Itu tulisan Mother Teresa dari Kalkuta. Mother Teresa satu contoh taat kepada Kristus yang memanggilnya. Meskipun harus berkorban, menderita. Dia ngurusin gembel di kota Kalkuta yang kumuh, di pinggir got, di pinggir jalan, yang sudah dying, sudah bau busuk, bau luka-luka. Tapi di situ ketaatan Mother Teresa Kalkuta membuat seorang murid bertahan menghadapi kesulitan dalam pelayanan. Makanya Bapak Ibu teman-teman, jangan khawatir. Ketika kita mengalami kesulitan, ya, asal kita tetap taat, setia menjadi muridnya, kita bisa melalui semua itu, menghadapi kesulitan, karena Dia yang menopang kita, bukan Anda. Ya. Nah, di sini perkataan Yesus kita harus ingat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayatnya yang ke-21. Makanya Bapak Ibu ketika Anda melayani, Anda menderita, sukacita aja. Ucapkan syukur senantiasa, ya. Mengucap syukur dalam segala hal, karena kita bisa melewati kesulitan itu. Tapi ingat, ketika Anda bilang kami sudah melayani, tapi belum merasakan penderitaan. Dari seorang mentor kami, saya mendengar ketika itu namanya Anda belum melayani dengan sungguh-sungguh, karena Anda belum merasakan penderitaan. Nah, kita lihat di sini, ya, penderitaan tidak akan menjatuhkan kita, tapi akan menguatkan Anda sebagai murid dan pelayan Yesus. Tahap-tahap pemuridan, ya, prosesnya. Sampai di sini bisa ngikutin ya, karena makalahnya banyak, jadi saya terus rentetannya di sini. Semoga Anda jelas di sini menerimanya. Jelas? Tolong angkat jempol. Videonya tolong dimunculkan. Di sini saya lihat pada matiin video. Ya, jelas angkat jempolnya semua, bro and sis. Puji nama Tuhan. Ya, saya harap di sini peserta munculin videonya, karena ini pengajaran taat sebagai murid. Karena kalau nggak munculin videonya, saya kurang yakin. Mungkin lagi goleran, lagi makan nasi goreng, babi goreng, atau sambil masak, ya, atau sambil di kamar mandi. Jadi munculkan video Anda mau taat di dalam pengajaran pemuridan, ya, di sini. Nah, kita lihat di sini tahap pemuridan, yaitu mereka ingin tahu. Kita juga awalnya ingin tahu. Saya juga ingin tahu apa sih itu datang ke persekutuan doa karismatik. Kok diajak-ajakin terus sih di situ, ya? Sama. Murid Yesus pun ingin tahu, ya. Ini ketika Yesus diikutin oleh muridnya, salah satunya, terus Yesus nengok ke belakang, Yohanes 1 ayat 37 sampai dengan 39, Anda catat, nanti Anda baca perikop ini hanya beberapa ayat, ya. Yesus menoleh ke belakang terus ditanya, kamu mau ngapain? Kamu ngikutin aku, ya. Lalu murid itu bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus bilang, ikutlah aku, nanti engkau tahu, ya, di situ. Nah, setelah rasa keingintahuannya terpenuhi, lalu mereka menjadi semakin yakin. Nah, setelah yakin, makanya murid Yesus Andreas pun bilang, ya, kami sudah menemukan Mesias. Andreas lari-lari, cari temannya, cari saudaranya. Dia ketemu Petrus di situ. Kami sudah ketemu Mesias, ya, menjadi yakin di situ, ya. Petrus pun ketika ditanya, siapakah aku ini? Yesus mantap menjawab, engkau adalah sang Mesias di situ. Karena Petrus sudah sangat yakin, karena rasa keingintahuannya sudah dipenuhi. Kami telah menemukan Mesias. Yohanes 1 ayat 41.
Nah, di sini setelah rasa ingin tahu dipenuhi, yakin, barulah timbul rasa ingin menjadi komit, ya, di situ. Menjadi setia ikut, mau lebih dalam lagi. Meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan di sini, murid-murid di tepi Danau Galilea. Matius 4 tadi bacaannya ayat 18, 19, 20 ya. Yesus panggil, mari ikutlah aku, ya. Lalu Simon meninggalkan jalannya, perahunya, ya, di situ. Andreas meninggalkan jalannya, perahunya. Lalu Yakobus dan Yohanes meninggalkan jala dan perahunya dan meninggalkan bapaknya si Zebedius di situ. Mereka menjadi komit. Nah, untuk menjadi murid Yesus, memang kita harus prioritas menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Ini adalah tahap dari komitmen. Tahap dari komitmen ini merupakan satu hal yang dibutuhkan di dalam pemuridan, kerinduan kita menjadi murid. Namun, ingat, tidak meninggalkan, tidak melepaskan tanggung jawab kita di dalam kewajiban kita di dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai mantu atau mertua maupun pelayan di situ. Nah, pemuridan yang sejati adalah komitmen yang utuh. Utuh artinya total. Ya, kita mau ikut Yesus. Di mana aja kita dibutuhkan, yes, aku ready, aku siap. Kepada Tuhan Yesus Kristus, komitmen yang utuh total kepada Tuhan Yesus Kristus, guru kita. Ingat, dikatakan lagi, Allah tidak mencari orang yang hanya bersedia memberikan duitnya sumbangan. Oh, aku kan sudah mendermakan 10M, 5M, segala macam setiap minggu atau setiap bulan, setiap periode. Tidak, ya. Jadi di sini ada gambarnya, ada babi sama ayam. Tapi Yesus lebih menghargai orang yang mau komit secara total. Gambar ayam ini binatang yang penuh dengan komitmen, ya. Ya, dia jagain telurnya, dia bertelur, dia ngurusin, dia kasih makan anak-anak ayamnya, ya. Di situ saya pernah ada video lihat anak ayam yang kasih makanan ke anak-anaknya, ayam jantannya yang matok-matokin di situ, ya, di situ. Nah, proses pemuridan, Bapak Ibu, ya. Di sini pertama, saya ketika SHDR, ya, Roh Kudus menyadarkan akan dosa, akan hidup yang tidak benar atau yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau dia datang, dia akan mengisahkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 berbunyi, dan kalau dia datang, dia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Setelah Roh Kudus menyadarkan kita dari ulah dosa, Roh Kudus memperbaharui hidup saya, memperbaharui hidup Anda. Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, di dalam roh Tuhan. Yang berikutnya, proses pemuridan. Roh Kudus memberikan jaminan dan keyakinan yang lebih dalam lagi. Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus memimpin Anda dan saya untuk bersaksi kemanapun. Roh Kudus yang memberikan ilham ketika kita mau berbicara. Nggak usah khawatir. Ya, proses dari pemuridan. Nah, ada 3 langkah menuju pemuridan, Bapak Ibu. Ya, 3 langkah menuju pemuridan. Ya, di dalam Yesaya 53 ayat yang 6 dikatakan bahwa problem utama manusia adalah manusia sering menempuh jalannya sendiri. Di situ menempuh egonya, keinginannya sendiri, ya. Kita lihat 3 langkah yang utama menuju pemuridan. 1, berpaling dulu dari jalan ego, kedagingan kita, nafsu kita, keduniawian kita, keinginan kita, yaitu tadi, ya, kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita benar-benar disentuh, dijamah di situ, bahwa aduh, aku nggak boleh lagi nih berbuat dosa. Aku nggak boleh lagi nih percabulan. Aku nggak boleh lagi nih lihat yang situs-situs pornografi. Aku nggak boleh lagi nih ngomong yang jorok-jorok, ngomong yang kasar-kasar kebun binatang. Aku nggak boleh lagi nih mabuk-mabuk pesta pora, ya, main cewek, main cowok. Nah, nggak boleh di situ, ya. Jadi mulai berpaling dari kedagingan. Galatia 5, 19, 21, ya, di situ. Menyesali dan bertobat dari dosa-dosa kita. Di dalam Kisah 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu sekalian masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, setelah kita bisa menyesali, bertobat,
atas dosa-dosa kita di situ. Bapak Ibu, kita memberi diri dibaptis. Ya, lanjutannya. Setelah berpaling, meninggalkan kedagingan kita. Kita mati terhadap jalan kita. Apa maksudnya? Mati terhadap jalan kita, yaitu jalan kedagingan kita. Jalan dosa kita yang kita dipenuhi hasutan-hasutan iblis-iblis dunia nih di situ ya. Supaya jauh dari Tuhan Yesus. Tidak mau baca firman, malas berdoa, tidak mau datang ke persekutuan, nggak datang di dalam komunitas. Pokoknya lebih enak ngedugem, clubbing, ke sana kemari di situ. Bukannya tidak boleh, Bapak Ibu. Tetapi ingat ya, kita kalau mengerti firman Tuhan, kita tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak benar di situ. Bahkan di antara pergaulan kita pun kita bisa melihat yang benar dan tidak benar, yang bisa kita ikuti dan kita hindari di situ. Nah, mati terhadap jalan kita, yaitu mati terhadap dosa kita dengan dibaptis di dalam Roma 6 ayat 3 sampai dengan 5, yaitu menyalibkan kedagingan kita, menyalibkan dosa-dosa kita dan hidup dalam Roh Kudus. Roma 8 ayat 9. Nanti beberapa ayat saya tayangkan ya, Roma 8 ayat 9. Lalu setelah itu, nah, menempuhlah jalan Allah, menempuh jalan Tuhan di situ. Dari kita berpaling ya. Seperti kita kalau dalam pelajaran SHDR, di situ berpaling 180 derajat. Enggak cuma setengahnya 90 derajat tuh kayak main yoyo sama dosa. Ya. Main yoyo ntar diulur, ditarik, diulur, ditarik. Kayak main layangan, dikedet, diulur, dikedet, diulur di situ. Ya. Berbalik 180 derajat. Seperti kalau kita berjalan di bawah sinar matahari, itu bayangan kita semakin hitamnya, panjang dan besar kalau kita menjauhi Tuhan Yesus. Tapi ketika kita berjalan kepada terang cahaya sinar Tuhan Yesus, bayangan hitam kita menjadi semakin kecil di situ dan hilang bayangan hitam itu. Kita tinggalkan masa lalu kita yang penuh dengan kedosaan dan bangkit mulai menyesali, bertobat, mati di dalam dosa kita, lalu menyalibkan kedagingan kita dengan penyalibkan Tuhan Yesus. Dan bangkit dengan kebangkitan Tuhan Yesus di situ. Lalu menempuh jalan Allah. Ketika kita menempuh jalan Allah, menerima pencurahan-pencurahan Roh Kudus kembali. Di-charge lagi kita. Ya, baterai HP yang sudah mulai lemot, di-charge lagi, dicolok lagi kepada sumbernya, yaitu apa? Firman Tuhan, doa, komunitas, pelayanan lagi di situ. 4 hal jari-jari roda kekristenan kita di dalam pelajaran SHDR. Mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam diri Anda dan saya. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri saya dan diri Anda, ya, nanti akan muncul buah Roh Kudus. Nah ini, kalau tadi kedagingan, ya, yang paling bawah A itu yang warna merah, Galatia 5 19 20 21 hal kedagingan dan dosa. Ya, lawannya adalah lanjutan dari ayatnya, yaitu Galatia 5, 22 dan 23. Ketika kita menempuh jalan Allah, meninggalkan masa gelap kehidupan kita, mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda dan saya, Anda pasti bisa mampu mengeluarkan buah Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23. Ada 9 hal buah Roh Kudus ya di situ. Nah, kalau kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus, Anda dan saya bisa menghasilkan menerima karunia Roh Kudus. Apa saja coba sifat-sifat dari 9 buah Roh Kudus? Galatia 5, 22, 23, siapa yang hafal? Apa sayang buahnya? Apa? Ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Harus udah nempel di sini ya, apalagi teman-teman tim ya yang udah jadi pelayan, harus ingat 9 hal buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang hanya 1 tapi sifatnya ada 9 di situ. Dan kita bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi berpaling, tinggalkan hidup gelap kita, hidup lama kita, mati dalam dosa kita, terima Tuhan Yesus lebih pribadi lagi secara baptisan dan juga secara pencurahan Roh Kudus dalam firman Tuhan. 4 jari-jari roda Kristiani kita dijalankan setiap saat, menempuh jalan Allah, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri Anda dan saya.
niscaya Anda bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Niscaya Anda bisa menerima karunia Roh Kudus. Jangan bilang, aduh Bu Acil, aku mah nggak punya karunia, aku nggak punya talenta. Siapa bilang? Semuanya diberi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah meninggalkan belum hidup lama kita? Ya, di situ. Nah, kalau kita sudah meninggalkan, pasti bisa. Pasti Anda menerima karunia baru. Ya, ingat, jadi apa saja tadi langkah-langkah menuju pemuritan? Berpaling dari kedagingan ego, keinginan ambisi kita, mati terhadap dosa, menempuh jalan Allah, yaitu ikuti firman-Mu. Belajar mempraktekannya dalam hidup kita. Mudah atau susah? Susah. Tapi mudah, nggak ada yang mustahil kalau kita mau belajar, mau taat, tadi seperti Mother Teresa Calcutta, mau setia. Ya, teman-teman sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Oke, ini tadi ayat yang saya tayangkan. Mati terhadap jalan kita, yaitu dan dibaptis. Roma 6, 3 sampai dengan 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita semua sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya kasih warna merah kata hidup, akan hidup dalam hidup yang baru. Itu hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa ego kita lagi, ya, bukan zona nyaman kita lagi, keduniawian kita lagi. Ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus sudah mati buat dosa kita, buat Anda dan saya. Dia bangkit buat Anda dan saya. Niscaya kita pun akan mengalami kebangkitan. Makanya ketika kita dalam keberadaan tadi merasa diri terpuruk, ya, merasa dituduh dosa di situ, lalu mengalami konsekuensi dari dituduh karena kita manusia yang bejat di situ, bangkit di situ. Kebangkitan Yesus, karya kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Itu yang mengangkat kita semua. Menyalibkan kedagingan kita dalam hidup Roh Kudus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita hidup di dalam roh Allah, kita milik Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki roh Kudus, roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Amin, teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pengajaran bab 1 selesai sampai di sini. Saya akan tayangkan nanti ada beberapa pertanyaan sharing, ya, pertanyaan sharing. Pertama, peristiwa apa, bagaimana? Pertama, Anda dipanggil, ditarik, ditantang untuk menjadi murid Yesus, ya. Kapan tuh Anda ditantang, dipanggil menjadi murid Yesus? Kalau saya yaitu dalam tadi keberadaan kekeringan, ya, ribut sama suami di situ, gersang dalam rumah tangga, males pulang ke rumah di situ. Nah, Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai ayah saya almarhum, papi saya, untuk ngajakin. Dia tahu ketika saya pulang lagi berantem lu ya, iya, tapi papi saya nggak kepo. Nah, kenapa lu? Kenapa laki lu? Kenapa enggak? Dia biarkan saya diam, tenang sampai saya izin pulang. Pap, aku pulang ya, dadah di situ, ya. Tapi papi mendoakan saya. Lalu ngajak-ngajak karismatik. Akhirnya saya ikut ke karismatik. Dalam keberadaan saya lagi kering, lagi gelap di situ, Tuhan panggil saya. Lalu hambatan apa yang terbesar menjadi murid Yesus? Hambatan saya pada saat itu adalah saya masih bekerja. Zona nyaman susah ditinggalkan, kedagingan susah ditinggalkan. Banyak yang berbeda dari sharing teman-teman pasti, ya. Hambatan apa? Lingkungan keluarga, ya. Kalau kita